Iya, kembali lagi di Bitalk Banjarmasin Post. Bicara apa saja. Hari ini masih bersama Papage Banua yang masih eksis di Liga Pro Indonesia, dan insya Allah tahun ini juga kembali berlaga mulai 18 November mendatang. Oke, kita lanjutkan pembicaraan dengan Papage Banua. Oke, Coach Sayan. Siap. Dengan naiknya sebagai direktur teknik, artinya menyerahkan ke Coach Pataya ini, mungkin adakah mungkin kekhawatiran yang kira-kira ini mungkin masih ada, mestinya perlu dibenahi ini, dan itu bisa disampaikan nggak ke Coach Pataya? Intinya kekhawatiran sih enggak. Karena kan sekarang intinya siapapun yang datang sini untuk saling melengkapi, bukan saling mengganti kan. Intinya beliau juga sama, ya kita teman, saling diskusi, apapun yang dia ada kendala pasti dia diomongin dengan saya. Kita juga pasti cari solusi yang terbaik untuk tim gitu. Karena kan saya juga fokusnya pasti nanti ke beda lagi gitu. Untuk apa? Mengontrol tim, pengembangan pemain-pemain usia mudanya, gimana caranya. Kan itu tujuan kita ngebangun tim ini gitu. Bukan cuma sekedar diganti pelatih nanti ini, enggak. Kita saling support apapun yang akan dilakukan. Jadi selama ini ya kerja kita berdua yaitu tadi saya dengan ada juga Paris yang sebagai manajer untuk mengontrol apa yang harus kita lakukan untuk tim ini agar biar lebih baik lagi. Dari segi taktik kita nggak masuk, tapi kalau ada diskusi pasti kita akan kasih support untuk Coach Pataya biar punya gambaran yang lain juga gitu. Kalau Coach Sayan sendiri melihat Coach Pataya ini pendekatan ke pemain bagaimana ya? Bagus. Justru saya ingin, kenapa saya panggil pelatih asing, yaitu tadi biar disiplin. Mungkin kan kultur orang Indonesia kan beda. Kalau sesama orang Indonesia masih ada rasa segan, nggak enakan atau apa kan gitu. Tapi kalau udah pelatih asing kan bicara tentang profesional, tentang berat badan lu harus sekian, ya lu harus gitu, main lu harus begini, ya lu harus begini gitu, dan akan lebih disiplin pastinya, karena itu kultur pemain Indonesia ya hampir rata-rata yang kita temuin begitu. Jadi kenapa harus pelatih asing untuk kita berkembang, itu salah satunya. Kenapa harus kita support dari luar, dari segi asupan, dari segi teknologi juga untuk mengontrol pemain, itu juga tujuan kita untuk membangun tim ini akan lebih baik lagi. Jadi ya pasti tahun ini kita akan lebih fight lah dari tahun lalu, biar saya fokus di pengembangan di akademinya, di pembinaan usia mudanya untuk next ke depannya. Dan saya juga berharap teman-teman di Banjarmasin, terutama pemain-pemain muda, punya semangat untuk latihan lebih lagi gitu, dari nggak sebelumnya. Kan sebelumnya cuma main bagus, tarkam selesai, dapat duit pulang, tarkam lagi, udah itu aja, latihannya lupa. Kalau sejauh ini pengamatan penampilan para pemain lokal Banjarmasin di PAM Birin Cup ini, ada yang kira-kira ada yang berpotensi? Kan potensi itu banyak. Kan saya juga udah kok berada di Banjarmasin dari 2012. Tahu kultur pemain di sini, dari Irwan, dari teman-teman grupnya Irwan Pon dulu kan udah tahu semua gitu. Cuman kan yang harus dirubah kan mindset. Ya sekarang contohnya nggak jauh kan ada Imam. Imam udah bilang juga tadi, disiplin itu lebih utama. Dari makan, dari cara bermain, bukan cuma sekedar ngandelin skillnya gitu. Sekarang harus main. Ada Rian juga, ada Saipullah yang sekarang juga masih survive di liga, walaupun bukan dengan Banua, tapi ya di Pendekar. Tapi itu yang kita mau, pemain-pemain dari Kalsel ini ada wadahnya ya. Ini ada tim dari Banua yang bisa jadi tempat untuk mereka bermain. Tapi kan bukan sekedar karena saya anak Banua saya bisa masuk dengan mudah, nggak bisa juga. Tapi harus punya motivasi untuk latihan lebih lagi. Ya Imam kan udah pasti tahu lah mereka, Imam kayak gimana dulu, posturnya kayak gimana, napasnya gimana, kan itu yang harus dilakukan teman-teman. Sekarang yang pasti saya dengan dengan Bos Norman, juga dengan owner dan manajemen, tetap tujuan kita ngebangun Banuanya kalau bisa lebih banyak lagi pemainnya. Cuman kan bukan masalah banyaknya, tapi kualitasnya harus juga dijaga. Saya harap sih teman-teman di daerah, terutama di Banjarmasin dan Banua yang lain, di Banua lebih punya semangat sekarang dengan kedatangan
tim Fapage di turnamen ini di daerah sendiri punya motivasi untuk bisa bermain di pro. Jadi latihannya akan lebih. Saya juga kan dari sisi saya dekat dengan pelatih-pelatih, ngebangun juga kepelatihannya. Jadi saya harap kita bangunlah Banua biar lebih kedepannya bisa banyak potensi pemain-pemain yang bisa masuk di dalam tim ini. Oke, kalau dari manajemen sendiri Pak, ini selain mendatangkan pelatih asing tadi juga terus mengikuti pramusim ini, mungkin apalagi sih Pak mungkin yang sejauh ini yang diperlukan untuk siap terjun di Liga nanti 18 November Pak ya? Iya. Atau mungkin ada tryout ke Thailand juga Pak, kira-kira? Untuk saat ini belum, tapi rencananya ada. Rencana ada. Ke Jepang ya kita ya? Ya ada juga, ada beberapa plan sih. Tapi planningnya fokus dulu di bulan. Atau mungkin paruh musim nanti? Kita lihat lagi nanti. Rencananya sih ada pasti. Ada, betul. Terus Pak, mungkin tambahan apa kira-kira ini kan budget ini pasti lebih gede dengan pelatih asing, pemain yang grade A ini. Iya, betul. Jadi memang seperti yang kami sampaikan tadi, jadi untuk musim ini ya semuanya harus berubah dari manajemen, dari pemain, terus komitmen semuanya terhadap musim kedepannya ini gitu. Karena dari owner sendiri sudah melakukan yang terbaik buat kita, sudah berkomitmen memberikan yang terbaik buat kita. Tinggal sekarang kami yang ada di tim ini membalas itu semuanya dengan berkomitmen juga untuk bisa ya seperti target kami bisa memenangkan di tiap matchnya. Seperti itu Pak. Jadi itu kenapa sekarang kami di manajemen sudah menerapkan sistem ada target semacam harus ada target berat badan seperti tadi disampaikan ke saya tadi itu kita sudah mulai pantau Pak, sudah mulai. Jadi pemain walaupun libur tetap punya kewajiban menjaga target itu. Karena kalau itu tidak terpenuhi, nah itu nanti akan ada sesuatu lah yang mungkin nanti dilakukan tim. Punishment juga ada. Sejauh ini ada yang mungkin terdegradasi atau tereliminasi? Nggak ada. Makanya sekarang banyak pemain yang turun 10 kilo. Pemainnya itu pemain sekarang ya karena ya itu tadi mindsetnya musim ini kita harus target kita menang. Jadi mereka semuanya pemain juga on fire, terus kewajiban dan komitmen sampai saat ini alhamdulillah sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa membawa hal positif buat tim dan target kami bisa terpenuhi untuk musim ini. Oke, mungkin saya ini sebagai penutup nih ya, mungkin ke Imam, mungkin kira-kira ada ini nggak tips atau apa kiat supaya bisa menembus ya paling tidak klub profesional di Liga Futsal ini. Silakan. Untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang di Kalsel, ini kesempatan buat kita. Maksudnya di sini kita udah ada wadah gitu. Harapannya buat anak-anak Kalsel sendiri, tim Kalsel tuh memotivasi diri kita yang berada di Kalsel buat bisa bermain di liga gitu. Untuk tips sih nggak ada, cuman itu memotivasi buat diri kita sendiri aja sih. Kalau kita mau berkembang ya kita harus latihannya lebih ekstra gitu. Kalau Imam sendiri mikirnya kita punya bakat. Sayang kalau kita punya bakat tapi kita nggak memanfaatkannya itu, apalagi kan Fapage ini udah explore lah, terkenal lah anggapannya jadi Proliga. Iya di Proliga. Kalau ini sendiri kan dulu kita ada yang sekarang juga gabung di Fapage. Rian kan dia merintis karir dulu di Kancil ya kalau nggak salah. Pertama di Timnas U20, Kancil Timnas U20, baru terus lanjut sampai sekarang. Artinya dia berani bermain di luar Kalsel seperti itu. Nah, kira-kira itu mungkin juga apakah harus dimotivasi seperti itu rekan-rekan? Artinya tidak tergantung di klub Kalsel saja. Harus. Contohnya seperti Rian, anggapnya itu senior Imam sendiri, teman Imam sendiri, kayak bangga lah ngelihat jejak proses dari si Rian untuk sampai saat ini bisa bertahan di Liga Pro.
sesuatu motivasi lah buat Imam sendiri dan teman-teman Kalsel, contohnya kayak Rian, Saifullah gitu, yang udah berpengalaman, sudah pernah membela timnas Indonesia, patut dicontoh lah bagi anak-anak Kalsel buat motivasi bisa bermain di Liga Pro dan nasional. ya di timnas nasional. Kalau tahu mana bocoran gajinya kisarannya berapa? Ini saya yang penasaran. Kisarannya Cukup lah. Ya cukup. Oke, mungkin sebagai ini closing penutup silakan Coach Sayan atau Pak Heri untuk paling tidak memotivasi atau menginspirasi yang nonton tayangan ini Pak. Silakan. Langsung ke saya aja yang lebih. Intinya yang pasti kita minta support dari teman-teman di Kalsel semuanya, entah itu dari penonton, supporter, manajemen, terus juga pemerintahan juga. Yang pasti kita juga minta supportnya lah dari semuanya. Intinya kita akan berjuang atas nama Banua untuk tahun ini bisa berlaga di Liga Pro dengan hasil yang paling maksimal gitu. Jadi minta doa dan supportnya dari semua teman-teman dan pendukung di Kalsel. Mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang kita targetkan. Amin. Tambahan Pak? Ya, buat teman-teman yang hobi futsal, tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi apa yang sekarang dilakukan yang tadinya sekedar hobi bisa menjadikan hal yang positif buat semuanya. Jadi kalau memang hobi ini positif, contohnya seperti Imam, seperti Rian, seperti Saifullah, itu bisa menjadikan sesuatu yang mungkin nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan untuk futsal di Banua sendiri harapannya hampir sama dengan apa yang disampaikan dengan Coach Sayan tadi. Harapannya dari pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat Banua bisa mensupport futsal di Banua sendiri, teman-teman yang sekarang sedang merintis juga untuk berbuat yang sama buat kami, bahwa kami sudah ada di Banua dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa bertahan dan alhamdulillah juga masih menjadi salah satu yang terbaik di Proliga. Oke, mudah-mudahan ini target kami Amin. tercapai dan Amin. semua berjalan lancar. Amin. Terima kasih atas Sama-sama. kehadiran di studio kami. Semoga ini perjalanan selanjutnya nanti lancar dan mencapai target. Amin. Amin.